Jadi saya sedang cari juga donor konvalesen ini untuk ayah saya yang sekarang di ICU, dan sudah pakai ventilator, Mmm. golongan darahnya B+. Nah, tadi itu pagi sudah ada sebenarnya, yang mau donor, sudah saya antar juga ke PMI, saya ikut ke sana. Tapi ternyata ditolak nggak bisa karena dia sebelum terkena Covid, dia tuh bekam gitu, dia ngebekam Bekam? badannya. Iya, dan akhirnya nggak bisa sekarang, karena belum 4 bulan katanya dari bekam. Mmm. Nah itu, kenapa emangnya kalau bekam itu kan maksudnya kalau bekam kan darahnya nggak banyak kayak yang diambil. Mmm. Jadi saya sempat kecewa gitu, padahal bisa jadi dia, berpotensi untuk jadi donor bagi ayah saya gitu. Baik, Ibu Fiona, kita sudah tangkap pertanyaan Anda, terima kasih. Ya. Sudah dapat, sudah di depan mata, tapi hanya karena pendonornya pernah dibekam, dan itu kurang dari 4 bulan yang lalu, nggak bisa. Dokter Linda dulu. Ya, seperti kita ketahui, satulah kalau kita mau mendonorkan untuk orang yang sakit, ya kan, pasti harus darahnya itu berguna untuk yang sakit. Yang kedua, kalau bekam itu kan dia mengeluarkan darah juga dan itu diperiksa. Apakah ternyata mungkin karena ini mungkin tidak ini ya, tadi belum secara rinci ya. Nah, di bekam biasanya HB-nya kurang, seperti Mmm. itu. Pasti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan seperti itu. Jadi memang kalau bekam Cuman itu kan pertanyaannya kan seperti tadi gini, bekam kan sebuah terapi yang sangat sederhana, kenapa itu sangat mempengaruhi seseorang untuk ya bekam mendonorkan? bek ya karena bekam itu kan merusak merusak darah ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, Oke, ada mungkin kita pemeriksaan-pemeriksaan. melihatnya dari sisi penerima donor. Apa efek buat penerima plasma konvalesen kalau yang mendonorkannya sendiri tuh apa, punya problem darah, misalnya bekam misalnya. Supaya keluarga yang tadinya sudah berharap tahu, oh iya ya, kita belum dapat donor karena ini demi kebaikan pasien. Gitu Dokter Linda. Bagaimana dari perspektif penerima donor kalau kita memang terlalu tergesa-gesa untuk menerima pendonor yang secara terapi masih belum bisa untuk sebagai pendonor plasma konvalesen. Semoga Anda mengerti pertanyaan saya. Jadi begini, mungkin kita mulai dari persyaratan donor dulu ya. Persyaratan donor, perbedaan antara yang normal, reguler maksud saya, dengan yang plasma. Hampir sama. Hanya satu perbedaannya, dia harus penyintas COVID. Kemudian dia harus punya titer antibodi. Yang sama adalah seluruh tubuhnya dia harus sehat. Ya, tidak boleh komorbid, tidak boleh sakit, tidak boleh semuanya. Jadi sama dengan kita mendonorkan reguler. Perbedaannya hanya dia penyintas COVID, titer antibodinya bagus ya, kemudian sembuh selama 14 hari. Kenapa dia harus seperti itu? Kita punya titer antibodi yang bagus karena hasil titer antibodi ini akan diberikan bagi mereka yang sakit COVID. Nah, sakit COVID nanti mungkin Dokter Monika bisa tambahkan. Yang seperti apa? Apakah dalam bentuk berat ke kritis seperti itu? Nah, kami karena itu menyerang di mana terjadi peradangan, sebenarnya antibodi dari SARS-CoV-2 ini yang dari penyintas yang akan menyerang. Ya. Jadi itu kenapa kita memerlukan benar-benar yang diberikan badannya harus sehat, yang dikasih yang sakit harus sembuh dari mereka yang memberikan. Ya, Itu itu jadi tadi pertanyaan saya sebenarnya, beberapa ilustrasi pertanyaan saya begini, ini kan kasihan ada keluarga yang ini udah di depan mata nih pendonornya, tapi dia nggak bisa mendonorkan untuk ayahnya hanya gara-gara pendonor itu bekas di bekam, dia kecewa. Tapi mungkin dokter menjelaskan dari perspektif, ini kasihan loh yang terima donor plasmanya, yang karena kalau meskipun cuma habis di bekam, ini ada efek apa untuk pasiennya? Gitu, supaya kalau keluarga pasien ini nggak merasa ya, kecewa seolah-olah PM ini hanya mempersulit aja. ya, sebenarnya untuk si bekam itu sendiri, karena kondisi tubuhnya itu sendiri bekam. Tapi mungkin kalau untuk ini kan kita belum periksa sampai ke titer antibodinya, jadi kita belum tahu. Jadi kita stop sampai di bekam. Oke. Ya, Karena itu untuk kebaikan diri kita. Seperti kalau menyumbang nih plasma ada komorbid seperti itu. Bukan untuk si penerimanya, bukan untuk si resipiennya, tapi si pendonor itu sendiri karena melakukan bekam. oke. Seperti itu. Sebelum saya break, menjawab pertanyaan Dokter Monik. Iya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita terlalu tergesa-gesa dari PM itu menentukan, semuanya diambil nih, keadaan emergency, ya.
akibat yang harus diterima oleh pasiennya adalah pasiennya itu kemungkinan tidak akan mengalami efek daripada plasma itu. Karena terlalu terburu-buru plasma yang sudah, pokoknya semua penyintas diambil plasmanya. Dan akhirnya pasiennya tidak sembuh. Ya. Dan Ini itu yang akan harus memberikan efek untuk kelanjutan kesembuhan daripada terapi pasien. plasma ini. Ya, Betul. ini yang harus diketahui oleh keluarga pasien yang berharap Iya. kesembuhan bagi anggota keluarganya. Dia udah ketemu Betul nih sekali. pendonornya, tapi kenapa nggak diloloskan oleh PMI? Kenapa PMI kok Ya. ribet banget dengan screeningnya? Yang harus Iya. diutamakan adalah bagaimanapun ini untuk kesembuhan pasien atau si Betul. penerima donor Iya. plasma konvalesen. Jangan sampai udah dikasih plasma, terus pasiennya meninggal, terus yang disalahkan plasmanya. Ya. Padahal memang kita ingin kualitas terbaik dari plasma untuk pasien.